Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mau ngelanjutin dari yang kemarin. Ini mulai penyakitnya aneh-aneh ya. Jadi yang pertama aku mau jelasin tentang Bell's palsy. Itu kompetensinya 4A. Jadi intinya Bell's palsy ini yaitu tuh ada kelumpuhan fisik tipe elemen yang terjadi di nervus fasial yang perifer. Nah, itu biasanya serangannya akut, sebelah doang atau unilateral dan penyebabnya tidak diketahui, masih kayak idiopatik gitu. Nah, epidemiologinya dia itu paling sering akut ya, terjadi pada orang dewasa, penderita diabetes mellitus, yang imunokompromis, perempuan hamil pada trimester 3 dan 2 minggu postpartum. Itu yang 2 minggu postpartum itu dia resikonya itu 10 kali lipat. Nah, Bell's palsy mengenai wanita pada rentang usia 10-19 tahunnya itu kalau misalnya sama-sama di umur 10-19 tahun, wanita itu lebih banyak daripada laki-laki yang kena gitu. Nah, etiologinya dia ini masih kontroversial. Itu tuh mirip kayak neuritis dengan etiologinya yang virus. Terus juga inflamasi, autoimun, dan iskemik. Nah, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa ada keterlibatan reaktivasi virus herpes simplex tipe 1 dan herpes zoster pada ganglia nervus kranial. Patofisiologinya sebenarnya dia itu terdapat edem dan iskemik sehingga Halo. Ya, lanjut. Iya, ngomong. Oke, jadi untuk etiologinya Gimana ini? Bentar. udah baru aja. Maaf ya teman-teman, sinyalnya hilang jadi gitu. Sama sinyalnya hilang juga. Yuk, mulai lagi. Sedih banget. Nyampe mana tadi? Etiologi ya? Udah, balik ke patofisiologi ya. Nah, jadi patofisiologinya itu sebenarnya dia itu terjadi edem dan iskemik yang Cek. gimana? Tadi ulang lagi tadi kan? atau pada ganglion geniculata. Jika di proksimal akan terjadi paralisis motor dan kelainan gustatorik. Jadi kalau lesinya itu di proksimal, dia tuh bakal ada kelemahan motorik dan kelainan gustatorik di 2/3 anterior lidah dan produksi saliva. Jika di antara ganglion geniculata dan proksimi keluhan sama akan timbul, namun tanpa gangguan lakrimasi. Jika lesi terletak pada foramen stylomastoideus, maka hanya akan menyebabkan paralisis motorik pada wajah. Tanda dan gejala klinisnya terus okuler. Halo, masih kedengeran nggak? Dengeran kok. Masih. Aduh. Ada nyeri okuler, epifora, penurunan ke produksi kelenjar tidak dapat menutup sempurna, ya kebalikan dari ptosis. Nah, gangguan pengecapan, terus rasa baal atau tebal di pipi dan di mulut. Lipatan nasolabial tuh siring hidung ya. Ya sih. Nasolabial dan lipatan kening, tidak ada reaksi ketika pasien berusaha mengangkat, kayak turun gitu alisnya. Jadi kalau alisnya mau mengangkat alis enggak dapat alis. Nah, serem banget. Nah, ketika tersenyum wajah menjadi tersenyum.
distorsi atau belok gitu, dan terdapat lateralisasi ke sisi berlawanan, lakukan inspeksi. Jadi lipatan wajah dan lipatan kepala jatuh kita amati itu hilang atau enggak. Terus lipatan dahi juga menghilang di unilateralnya. Mata, biasanya matanya itu bakal kayak muter ke atas. Nah, itu namanya fenomena Bell's. Makanya ini disebut Bell's palsy. Nah, produksi air mata biasanya berkurang. Lacrimalnya itu kurang memproduksi air mata gitu, sehingga dengan CT scan, MRI, sama IMG atau elektromiography. Oh, ini suaranya mantul ya. Tentukan paralisis sentral atau perifer. Jadi kita tuh lihat paralisisnya itu dia sentral atau perifer. Kalau perifer dia pasti Bell's palsy. Tapi kalau sentral biasanya yang terganggu itu neuron motorik yang di bagian wajah sebelah bawah gitu. Terus juga cek apakah kriteria diagnostik minimum terpenuhi. Nah, kriteria diagnostiknya ada 3. Yang pertama paralisis atau paresis semua kelompok otot unilateral. Jadi memang semua motorik unilateral atas bawah itu dia terganggu. Terus selanjutnya onsetnya akut tiba-tiba gitu ya, dan penyakit SSP-nya nggak ada gitu, jadi nggak ada riwayat memang dia tuh kena meningitis atau kena apa gitu. Nah, jika tidak terpenuhi atau mencurigakan, maka bisa kita lakukan CT scan atau MRI pons dan tulang temporal dipertimbangkan. Karena kan pons itu tempat keluar nervus facialis. Nah, selanjutnya pemeriksaan EMG untuk mengetahui letak lesi dan derajat keparahan kerusakan saraf perifer. Diagnosis bandingnya, tapi apa Dwiki? Hamid, suaranya udah nggak mantul lagi kok. Udah nggak kok. Mana gimana? Lanjut aja ya. Diagnosis bandingnya, kalau di lesi perifer itu tuh bisa salah duga otitis media. Jadi otitis media itu kan disebabkan oleh bakteri. Onsetnya itu biasanya perlahan. Jadi kayak awalnya tuh kayak susah, sakit dulu atau gimana dulu, nanti lama-lama sakit banget gitu. Terus otalgia, demam, tuli konduktif sementara. Terus sindrom Ramsay-Hunt. Nah, itu biasanya disebabkan oleh virus herpes zoster. Aku nggak nyantumin gambar ya, karena kayaknya aku nggak sempet gitu mau nyantumin gambar. Virus herpes zoster, nah dia tuh nyerinya memberat, erupsi vesikuler di kanalis telinga atau faring. Jadi dia tuh melibatkan telinga sama faring. Terus penyakit Lyme disease itu disebabkan oleh Spirocheta borrelia burgdorferi dan riwayat tanda bercak atau nyeri sendi serta kontak di daerah endemik penyakit Lyme. Terus polineuropati, Guillain-Barré syndrome, sarkoidosis, autoimun, dan biasanya gejalanya itu bilateral, nggak unilateral kayak Bell's palsy. Terus tumor, nah tumor ini onsetnya perlahan juga. Nah, kalau lesi sentral itu biasanya misdiagnosis sama multiple sclerosis. Biasanya itu tuh karena adanya progres demyelinisasi dan adanya defisit neurologis yang lain untuk multiple sclerosis. Terus selanjutnya stroke. Stroke itu tuh ya pasti dia sampai ke kaki-kaki gitu loh. Hemiparesisnya sampai kaki gitu, nggak di muka doang. Terus tumor, metastase atau primer di otak, onset kronik progresif, perubahan status mental, dan adanya riwayat keganasan. Selanjutnya komplikasi. Jadi komplikasinya itu bisa ada iritasi dan ulcerasi kornea karena lubrikannya tadi kan kurang gitu kan. Nah, ini bisa diatasi dengan pemberian air mata artifisial atau air mata buatan. Selanjutnya kelemahan permanen pada kelopak mata. Nah, itu bisa di benerin pakai tarsolapi. Selanjutnya asimetri wajah dan kontraktor muskuler.
itu bisa dibedah kosmetik atau injeksi toksin botulinum. Terus selanjutnya terapi itu ada fisioterapi sama farmakologi. Jadi kalau fisioterapi itu di kompres ya, kompres hangat, elektroterapi dengan arus listrik juga bisa, latihan dan penjahatan wajah serta kompres air tadi. Selanjutnya farmakologi ada terapi steroid ya untuk meredakan edem dan itunya tadi inflamasinya. Itu terbukti meningkatkan kesembuhan pada 3 dan 6 bulan. Jadi pakainya prednisolon 1 mg per kilogram berat badan atau 60 mg per hari selama 6 hari, terus tapering off sampai ke 10 hari. Terus selanjutnya terapi antivirus. Kalau misalnya kita curiga itu karena virus. Nah, biasanya kan tadi kan biasa disebabkan oleh herpes simplex 1 dan zoster kan. Nah, itu tuh dia kita kasih acyclovir 400 mg oral 5 kali sehari selama 10 hari. Dan kalau ada varicella zoster itu dosisnya jadi 2 kali lipat, jadi 800 mg oral 5 kali sehari. Kalau dia kombinasi steroid sama antivirus biasanya enggak efektif gitu. Jadi kita memang harus menentukan etiologi yang benar-benar dulu. Nah, pembedahannya ini kita bisa kan tadi kena kompresi. Nah, ini kita dekompresi nervus facialisnya. Jika dia memang tidak responsif, kita kasih terapi farmakologis dan terapi fisioterapi. Nah, selanjutnya dan juga kalau ada degradasi aksonal lebih dari 90%. Lewat kita taunya itu gimana dari pemeriksaan G dalam 3 minggu setelah onset paralisis. Selanjutnya prognosis. Biasanya bonam sih, tapi waktu penyembuhannya itu agak-agak bervariasi, mulai dari beberapa minggu sampai 12 bulan. 70% sembuh sempurna pada 6 minggu. 30% mengalami degenerasi aksonal dan mengalami kelemahan menetap, sinkinesia atau kontraktur. Malam pada pasien hiperakusis, maksudnya prognosisnya itu jadi malam kalau pasien itu ada hiperakusis, ada penurunan sekresi glandula lacrimer juga, dan spasme hemifasial pincang gitu. Nah, selanjutnya penyakit kedua adalah Parkinson yang kompetensinya 3A. Jadi Parkinson itu dia itu tuh intinya kronik dan progresif. Jadi nggak tiba-tiba akut, enggak gitu. Biasanya dia tuh terkait dengan usia, kronis, neurodegeneratif, progres lambat, dengan tanda klinis minimal 2 dari 3 tanda kardinal. Jadi si Parkinson ini sendiri punya tanda kardinal, yaitu tremor pada saat keadaan istirahat ya. Jadi tremor aja tiba-tiba. Terus bradykinesia atau gerakan yang lambat dengan kekakuan atau gangguan refleks postural. Dapat disertai dengan masalah kejiwaan. Jadi dia tuh bisa dapat disertai ya. Jadi nggak mesti ada gangguan kejiwaan gitu, kayak depresi atau demensia. Selanjutnya gangguan otonom dan nyeri bisa terjadi suatu hari, dan kondisi ini menyebabkan catatan signifikan dan cacat dengan gangguan kualitas hidup. Ditemukan oleh James Parkinson tahun 1811, dialami 100-140 orang ya per 100.000 didiagnosis PP setiap tahun ya, 4-20 orang. Kejadiannya banyak laki-laki dan usia agak-agak tua gitu. Jadi definisi sebenarnya PP itu merupakan kondisi neurodegeneratif yang progresif dan dihasilkan oleh kematian sel dari substansia nigra yang mengandung dopamin. Jadi yang dipengaruhi oleh neurodegeneratif tadi itu sih dopamin, terutama di substansia nigra. Nah, penyakit ini sering merusak keterampilan motorik penderita, bicara, dan fungsi yang lain. Epidnya tadi kan laki-laki lebih banyak, terus usianya dekade 6, kejadiannya banyak di orang Eropa ya, sama Amerika Utara. Nah, etiologinya belum diketahui secara pasti, terus kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang berbeda antar manusia biasanya mempengaruhi gitu. Jadi kayak masih diduga-duga penyebab sebagian besarnya karena double hit. Jadi ada interaksi antara mutasi gen dan paparan toksik lingkungan. Toksinnya terutama yang toksin dengan substansia nigra. Jadi patofnya masih diopatikan karena tadi masih belum diketahui, tapi untuk prosesnya, maksudnya patogenis, itu karena kehilangan beberapa neurotransmitter, terutama dopamin. Nah, representasi skematik yang klasik dari sirkuit ganglia basal menggambarkan jalur langsung dan tidak langsung yang menghubungkan striatum, dan globus pallidus, dan efek modulasi neuron dopaminergic pada masing-masing sistem. Pada PP atau Parkinson, hilangnya input dari
SNC mengarah ke meningkatnya penghambatan output ke talamus. Jadi manifestasi klinisnya tadi kan ada motorik, non motorik. Kalau motorik itu dia tremor dalam keadaan istirahat, di dagu dan suara, rigiditas karena tonus ototnya meningkat sehingga pas kita gerakin secara pasif itu dia tahanannya meningkat juga. Selanjutnya akinesia atau bradykinesia itu hilang atau melambatnya kecepatan dari ROM gerakan seperti hipomimia. Jadi bisa muncul bersama atau tanpa karakter cogwheel. Cogwheel itu kayak jalannya itu kayak siapa ya? Kayak dokter gali gitu loh. Ya gitu lah pokoknya ya. Sebenarnya finger tapping dan pergerakan pada tangan. Stabilitas, postur tegak. Jadi keseimbangannya itu nggak normal gitu dan cenderung jatuh ke belakang atau akselerasi ke depan. Terus gangguan pada gait, stop posture dengan tangan yang fleksi, dasar berdiri yang sempit, menurunnya atau menghilangnya gerakan tangan, ya. Dan dia tuh sulit untuk memulai gaitnya, kayak kaku gitu. Terus selanjutnya ada awalnya asimetri, namun sering ya. Jadi kayak awalnya tuh dia masih asimetris, tapi karena adaptasi itu jadi simetris. Selanjutnya gejala non-motorik, gejala yang terjadi pada lesi ekstranigra. Ada neuropsikiatrik. Oh ya, kalau kejadian yang di substansia nigra tadi itu lebih dominan memang ke yang gejala motorik. Kalau yang terdapat gejala non-motorik juga, berarti itu diduga ada lesi juga di luar substansia nigra. Nah, itu kayak manifestasi gejalanya itu kayak neuropsikiatrik. Kayak cemas, depresi gitu kan, kayak memang gejala psikiatri gitu, halu, psikosis, delusi, nggak spesifik sih antara neurotik sama psikosis, dua-duanya bisa kena. Otonom, disfungsi vesika urinari, hipotensi ortostatik, hipotensi supinasi, hiperhidrosis, tangannya banyak air, disfagia, konstipasi, mual muntah, disfungsi seksual. Tidur, dia insomnia, tidur berlebihan di siang hari. Sensoris, nyeri, parestesi, gangguan penciuman, ageusia, gangguan penglihatan, diplopia, dan pandangan kabur. Terus lainnya ada lemas, peningkatan penurunan berat badan. Jadi penurunan berat badan yang drastis, seborea itu gangguan kulit. Diagnosisnya menemukan gejala kardinal motorik, yaitu tadi yang 3, bradykinesia, rigiditas, tremor, dan instabilitas posisi tegak. Kriteria diagnosis PP berdasarkan body movement disorder per dosi adalah kriteria klinisnya 2 dari 3 gejala utama kardinal. Jadi boleh 2 di antara 3 itu. Jadi nggak bisa nggak mesti harus semua. Nah, 3 dari 4 gejala motorik tadi kan. Terus kriteria color, itu kan berdasarkan per dosi. Ini berdasarkan color, 2 dari 3 gejala motorik dan respon positif dengan levodopa. Levodopa itu terapinya. Nah, kriteria Hughes atau Hughes. Nah, itulah pokoknya. Possible, probable, sama definite. Jadi possible itu kayak masih ringan dan kita tuh masih kayak menduga-duga gitu, curiga. Probable kayak kemungkinan iya gitu. Definite itu emang udah pasti. Lalu kriteria Galp dan kawannya sama seperti Hughes, namun definite-nya itu harus konfirmasi histopea dan possible. Jadi diferensial diagnosisnya itu ada 4. Yang pertama memang Parkinson disease, terus atypical Parkinsonisme, secondary Parkinsonisme, other neurodegenerative disease. Nah, kalau dari genetiknya, ya itu bisa dibaca ya teman-teman. Ya. Jadi kalau Parkinson tuh bisa jadi genetik. Ya, tata laksana penyakit. Jadi kan tadi sempat nyinggung levodopa. Levodopa itu merupakan terapi utama pada Parkinson sejak diperkenalkan tahun sekian. Dan itu dikombinasikan dengan dekarboksilase inhibitor perifer untuk mencegah metabolisme perifer dopamin. Jadi kayak supaya dopamin di perifer itu nggak dimetabolisme secara cepat gitu.
tadi karena kerusakan jadi ngaruh ke dopamin. Jadi dopaminnya dituin. Terus yang non farmakologis itu bisa kita kasih tongkat dan walker, sensorik itu berjalan di satu tempat, menyanyikan sebuah lagu biar dia merasa senang, melangkahi garis imajiner, latihan fisik dengan ROM yang penuh pada gerakan aktif pasif. Nah, selanjutnya yang ketiga ada BPPV ya, benign paroxysmal positional vertigo, ini 4A. Jadi intinya BPPV ini adalah vertigo yang di perifer gitu. Kalau di perifer kan berarti gangguannya ada di telinga. Nih gejalanya, sensasi berputar berlangsung saat kurang dari 1 menit, dicetuskan oleh perubahan posisi kepala. Secara khas muncul sewaktu pasien bangkit dari tempat tidur, berguling di atas tempat tidur, menekuk kepala ke belakang kayak menengadah gitu, dan atau menunduk. Etiologinya idiopatik di 50% penderita, simptomatik ini nih karena kausal lain gitu. Jadi kayak pasca trauma, pasca labirintis virus, insufisiensi vertebrobasiler, Meniere disease, pasca operasi, ototoksik, dan mastoiditis kronis. Patofisiologinya ada 2 teori, yaitu teori kupulolitiasis sama teori kanalitiasis. Jadi kalau kupulo itu tuh debris kalsium karbonat yang berasal dari fragmen otokonia terlepas dari makula utrikul yang berdegenerasi, dan dia tuh nempel di kupula kanalis semicircularis posterior yang letaknya itu di bawah makula utriculus. Nah, debris ini menyebabkan lebih beratnya daerah situ daripada endolimfa sekitar, sehingga demikian menjadi lebih sensitif terhadap perubahan gravitasi. Jadi kalau pasien berubah-ubah posisi itu bakal ada gejalanya gitu. Nah, analis posterior berubah dari posisi inferior ke kupula, bergerak secara utripofugal, dengan demikian timbul nistagmus dan ya benar. Teori kanalitiasis. Jadi kalau tadi kan dia ada di kupulanya, ini di kanalnya gitu. Otolit yang membentuk sedimen pada kanal atau otokonia, reorientasi pada kanal menyebabkan otokonia bergerak ke bagian terbawah dan kanal yang menyebabkan pergerakan endolimfe. Pergerakan ini akan menimbulkan tekanan cairan endolimfe pada kupula dan mengaktifkan organ akularis. Terus gambaran klinisnya, biasanya dia mendadak ya, ketika perubahan posisi secara cepat gitu, tiba-tiba nistagmus, misalnya miring ke satu sisi pada waktu berbaring, bangkit dari tidur, bungkuk, tegak, mengadah gitu. Serangannya singkat, kurang dari 30 detik. Vertigo pada BPPV dirasakan berputar, bisa disertai mual, kadang-kadang muntah. Setelah rasa berputar menghilang, pasien bisa merasa melayang. Umumnya menghilang sendiri dalam beberapa hari sampai berminggu, kadang-kadang bisa kambuh lagi. Diagnosisnya kita anamnesis dulu, gimana rasanya. Biasanya dia yang ngerasa berputar, sakit kepala mendadak, kayak pening gitu pada perubahan posisi kepala atau badan, lamanya kurang dari 30 detik. Jadi nggak lama ya, cuman setengah menit. Bisa disertai mual, kadang-kadang muntah. Pemeriksaan fisiknya sebenarnya nggak ada kelainan kalau dia memang kausanya idiopatik. Tapi kalau simptomatik bisa kayak selain dia ngerasa vertigo, dia ngerasa yang lain juga, tergantung dengan kelainan neurologik yang dia punya gitu. Jadi kalau vokal ya tergantung gitu, dia kenanya di mana, di bagian motoriknya atau di mana gitu, dan kelainan sistem. Terus tes di Hallpike. Jadi ketika pemeriksaan fisik ini kita juga bisa tes di Hallpike. Nah, itu kita suruh pasiennya duduk di ujung meja. Kita suruh pasiennya buka mata dan mengedip sedikit mungkin gitu. Nah, posisinya itu kita tengokin di ke arah yang berlawanan yang mau kita tidurin ke pasiennya. Jadi kalau kita nengok pasiennya ke kiri, ya, terus kita dibaringkan ke kanan gitu. Nah, tapi maksudnya ujung terakhirnya itu kepala pasien itu disuruh gantung di tempat dia tidur itu. Nah, itu dipertahankan selama 10-15 detik, terus langsung didudukin. Nah, itu kita lihat
berulang-ulang. Berikutnya manuver diulang dengan kepala menengok ke sisi lain. Nah, adanya fatigue ini maksudnya makin lama kita ngulang tes ini, itu gejalanya makin minimal. Jadi pas pertama itu benar-benar parah nistagmusnya, terus lama-kelamaan dia kayak makin dar gitu. Kurang dari 30 detik. Mungkin dia juga waktunya makin kurang ya. Nah, diagnosis bandingnya bisa misdiagnosis dengan kelainan telinga, Meniere's disease, vestibularis neuritis, labyrinthitis, post-traumatic vertigo, superior canal dehiscence syndrome. Kelainan saraf juga bisa misdiagnosis dengan ini, yaitu migraine associated dizziness, vertebrobasilar insuff, CNS lesi, demyelinating syndrome. Dan kalau yang lainnya ada kecemasan, sertogenic vertigo, hipotensi postural. Ini hipotensi postural ini sering misdiagnosis sih, kayak dok saya dari tidur ke bangun pening gitu. Kan kita nggak tahu peningnya gimana. Efek samping obat. Penata laksanaannya kita komunikasikan informasi. Biasanya pasiennya ketakutan kayak apa saya punya tumor otak dok gitu. Enggak, ini penyakitnya enggak seberbahaya itu gitu. Maksudnya biasanya baik. Terus farmakologinya biasanya yang aku baca sih kayak di jurnal-jurnal juga dia bilang nggak dibutuhin farmakologinya karena biasanya pertama serangannya sebentar. Kalaupun ada mual sama muntah kayak dikasih antiemetik itu kayak kurang efektif gitu karena jalur apa ya waktu paruh dari obatnya itu untuk bereaksi juga kayak keduluan dengan selesainya gejala gitu. Jadi antivertigo seringkali tidak dibutuhkan karena serangan biasanya sebentar. Non farmakologisnya, nah ini kayak terapi utamanya itu ada manuver Epley. Nah manuver Epley ini dia itu tuh buat ngeluarin sama sih kayak di ini tadi Dixhalpic, tapi manuver ini memang benar-benar tujuannya buat, kalau tadi kan Dixhalpic itu buat ngetes apakah dia ini ada tanda-tanda vertigo ya. Kalau manuver ini buat apa ya, kan itu ada kayak endapan atau sedimen ya yang dikanalis sama di kupula tadi. Nah itu buat dikeluarin gitu loh, kayak apa dihancurin apa dikeluarin ya, intinya digerakin lah itu supaya nggak di situ lagi gitu dan nggak mempengaruhi keseimbangan. Nah selanjutnya ada manuver Semon. Kalau manuver Halpic ini diulang berapa kali, sama sih sebenarnya manuver Semon juga, cuman beda metode aja sama. Tapi yang paling sering umum dilakukan itu yang manuver Epley. Latihan vestibular nih. Nah intinya kalau latihan vestibular dengan Brendarov ini dia matanya ditutup. Terus selanjutnya terapi bedah. Nah terapi bedah ini diperlukan ketika memang nggak responsif gitu. Pas udah di bolak-balik itu dia tetap aja menderita PPPV yang continue, yang berkepanjangan. Nah dia tuh nggak sembuh, makanya kita operasi neurotomi atau kanal plugging atau kanal repositioning, CRP. Tapi dia kayak apa ya, kanalnya itu udah nggak fungsi gitu loh. Jadi kadang neurektomi, kanal plugging itu udah nggak ngerti ya gimana akhirnya pasiennya jadinya kalau memang udah nggak ada keseimbangan di telinga gitu. Terus terapi rehab. Nah ini Hawthorne exercise-nya. Jadi kayak di terapi rehab ini itu ada panduannya untuk tata laksana BPPV ini. Nah itu pakai panduan Hawthorne exercise. Nah prognosisnya bonam, biasanya dia hilang sendiri setelah beberapa waktu, kadang ada yang terpapar. Namun 90% penderita dia udah jalani manuver Epley sekali pada kunjungan pertama itu langsung kayak berangsur sembuh gitu, dan 5% pasien sembuh setelah beberapa kali manuver. Jadi kebanyakan
diulang, dan 5% lagi memang benar-benar idiopatik dan kronis yang butuh buat udah tadi. Nah, demensia vaskuler 3A. Nah, ini sebenarnya aku tuh kemarin tuh udah bikin demensia juga, tapi ternyata yang aku bikin itu tuh demensia Alzheimer. Sedangkan demensia Alzheimer tuh kan kompetensinya 2. Sumpah kayak baru kemarin itu lihat, kok ini demensia aja gitu. Ternyata Alzheimer tuh beda lagi di SKDI. Kompetensinya 2, kalau ini kompetensinya 3A gitu. Dan itu tulisannya demensia aja, ya mungkin demensia vaskuler apalagi. Lanjut ya, demensia vaskuler ini yaitu penyakit kedua tersering ya dari demensia. Jadi yang pertama tetap yang demensia Alzheimer, yang kedua ini. Nah, sebenarnya sama aja sih, karena dia itu terdapat neurodegeneratif ya, kronis progresif, sama kayak Parkinson. Cuman bedanya kalau demensia ini lebih ke kognitif ya. Kalau Parkinson itu kan lebih ke motorik tadi. Nah, ini lebih ke kognitif. Dan biasanya kalau demensia biasa tuh kayak demensia Alzheimer yang kemarin itu dia etiologinya itu kan kayak demensia vaskuler ini. Kalau demensia vaskuler ini tuh bisa aja etiologinya tuh karena gangguan vaskuler kayak stroke gitu. Nah, itu bisa jadi etiologi si demensia vaskuler. Tapi bedanya sama stroke, dia ini multi infarct. Lanjut, epidemiologi. Nah, dia ini meningkat sering dengan usia karena kronis ya, tadi progresif. Laki-laki lebih sering, temukan di negara maju lebih sering. Kanada itu insiden rate-nya lumayan. Jepang kalau di Asia. Nah, etiologinya disebabkan oleh penyakit cerebrovaskuler yang multiple ini yang perlu digarisbawahi, yang menyebabkan suatu pola gejala demensia. Gangguan terutama mengenai pembuluh darah cerebral yang kecil-kecil dan sedang, yang mengalami infark menghasilkan lesi parenkim multiple yang menyebar pada daerah otak yang luas. Penyebabnya bisa aja kayak oklusi pembuluh darah oleh plak gitu, ya karena gaya hidup sih, arteriosklerosis atau tromboemboli dari tempat asal jauh seperti katanya. Dan mirip sama kayak stroke yang kemarin ya. Faktor resikonya usia lanjut, hipertensi, merokok, alkohol, aterosklerosis, hiperkolesterol, homocysteine plasma, gangguan darah, diabetes, kardiovaskuler, tadi emboli, penyakit infeksi, SSP yang kronis kayak meningitis, sifilis, HIV. Pajanan kronis terhadap logam, penggunaan obat-obatan yang jangka panjang kayak sedatif, analgetik, mungkin obat kayak obat batuk tuh bisa ya. Terus tingkat pendidikan yang rendah, riwayat keluarga yang mengalami demensia. Jadi sebenarnya etiologinya itu selain yang vaskuler tadi, walaupun ini disebut juga dengan demensia vaskuler, tetap etiologi genetiknya itu tuh ada gitu. Jadi ini contohnya nih, yang di tabel ini itu ada gangguan di kromosom 19, yang gen yang terpengaruh itu yang NOTCH3. Penyakitnya itu namanya itu, tapi dia termasuk salah satu kayak klasifikasi dari demensia yang genetik, demensia vaskuler yang genetik. Ya kan dia angiopati, arteriopati gitu kan. Itu kan vaskuler. Nah, ini nih etiologinya genetik gitu. Itu maksudnya teman-teman. Lanjut, klasifikasi berdasarkan subtipe. Jadi subtipenya ini ada yang pertama gangguan kognitif vaskuler ringan. Terus demensia multi-infarct disebabkan oleh infark pembuluh darah besar multiple. Demensia infark strategi, lesi iskemik pada daerah kortikal atau subkortikal yang mempunyai fungsi penting. Demensia vaskuler, lesi lakunar, penyakit Binswanger. Yang paling sering itu sebenarnya 3 teratas sih. Vaskuler, lesi hemoragik, kortikal, dan campuran. Atau fisiologinya yaitu dampak kematian sel saraf atau hilangnya komunikasi antar sel-sel.
Terus penyakit vaskuler, masalah efek lokal atau diffuse pada otak, menyebabkan penurunan kognitif, penyakit cerebral vaskular vokal, jadi sekunder yang operasi vaskular emboli atau trombosis. Area otak yang berhubungan dengan penurunan kognitif adalah substansia aba dari hemisfer cerebral dan nuklei abu dalam, terutama striatum dan talamus. Beda ya dengan itu tadi. Parkinson. Nah, ini kita teratas ini yang paling sering jenis dari demensia yang orang banyak kena. Itu ada demensia multi-infak, itu kombinasi efek dari infak yang berbeda, maksudnya penurunan kognitif dengan mengganggu jaringan neural. Jadi infaknya tuh nggak cuma satu titik gitu. Nah, sedangkan infak-infak tersebut tuh karena di banyak titik, jadi dia berinteraksi gitu. Jadi efeknya itu juga combo. Selanjutnya demensia infak single. Ini bisa juga satu aja di infaknya, tapi infaknya di tempat yang memang kalau itu terganggu, itu kognitifnya itu bisa terganggu juga. Tuh, contohnya infak arteri cerebral anterior, lobus parietal, talamus, dan gyrus. Nah, penyakit pembuluh darah kecil. Ada 2 sindrom major yang jadi akibat dari penyakit pembuluh darah kecil, itu penyakit Binswanger dan status lakunar. Di bawah penjelasannya. Penyakit pembuluh darah kecil menyebabkan perubahan dinding arteri, pengembangan ruangan bilirubin, dan gliosis parenkim perivaskular. Penyakit lakunar, nah ini karena oklusi pembuluh darah kecil dan menghasilkan lesi kavitas kecil di otak akibat dari oklusi cabang arteri penetrasi yang kecil. Lakunar sering di kapsula interna, nuklei abu-abu dalam, dan substansia aba. Status lakunar adalah kondisi dengan lakuna yang banyak, mengindikasikan adanya penyakit pembuluh darah kecil yang berat dan menyebar. Nah, ini Binswanger ini Binswanger. Pokoknya aku kasih clue. Juga dikenal sebagai leukoencephalopati subkortikal. Ini disebabkan oleh penyakit substansia alba yang diffuse. Pada penyakit ini ada perubahan vaskuler. Jadi perubahan vaskuler itu di arteri yang kecil itu dia adalah fibrohyalinosis. Jadi si dinding vaskulernya itu berubah menjadi jaringan ikat hyalin dan nekrosis fibrinoid dari pembuluh darah otak yang lebih besar. Tuh. Tanda dan gejala ada yang motorik, ada yang perilaku. Kalau yang motorik yaitu ya nggak tahu deh, pokoknya aku nyarinya itu motorik gini, lesi motorik. Tapi kok aneh ya, nanti aku ini lagi ya teman-teman. Itu ya bisa dibaca ya, nanti deh ini aku lihat lagi deh yang tanda dan gejala ini. Biasanya gejala timbul secara stepwise, jadi kayaknya menurun gitu, progresnya itu progresif dan menurun stepwise, bertahap. Kekeliruan nokturna, depresi, mengeluh somatik, dan inkontinensi emosional, stroke, dan tanda dan gejala vokal. Diagnosisnya anamnesis, riwayat kesehatan, ada hipertensi enggak, diabetes enggak, hiperlipid enggak, stroke juga enggak, ada enggak gitu. Infeksi, terus riwayat obat-obatan, dia minum alkohol, konsumsi obat-obatan tadi kan, antidepresan, golongan trisiklik utamanya yang sering. Riwayat keluarga, ada nggak keluarga yang sama? Terus pemeriksaan fisik. Nah, kalau yang kena itu di daerah motorik dan piramidal ekstrapiramidalnya itu ikut kena, ya diffuse, maka ada hemiparesis atau monoparesis dan diplegi, ya. Terus jika manifestasi gangguan korteks piramidal ekstrapiramidal tidak nyata, tanda-tanda lesi organik yang menunjukkan gangguan pada korteks motor atau prefrontal dapat membangkitkan refleks. Nah, jadi kita meriksa refleksnya juga. Refleksnya yang pertama ada grasp ya, refleks itu kayak menggenggam gitu. Kita pakai jari kita, taruh aja di telapak tangan. Terus refleks glabella, ya, refleks glabella ini diketuk glabellanya. Nah, itu biasanya dia menjem gitu. Nah, orang sehat itu
biasa-biasa aja sih, kayak menjem, nggak selalu menjem gitu ya, kayak mungkin kebetulan menjem tapi nggak selalu menjem pasti ketuk. Terus selanjutnya refleks mental. Nah ini kulit tenar, maksudnya yang di ibu jari itu sih, kayak mana sih nyebutinnya, jadi palmar itu kan telapak tangan, nah mental itu tuh yang di ibu jari sini loh. Nah itu tuh kalau digores ya, kulit tenarnya membangkitkan kontraksi otot mentalis ipsilateral pada penderita dengan demensia. Refleks korneomandibular, korneanya. Snot refleks, ini yang mencucu itu loh, yang ini nih pemeriksaannya tuh ada semua di buku CSL ya. Sak refleks, deh, akitonik. Pemeriksaan status mental MMSE juga itu dilakuin buat si orang yang demensia ini. Intinya kalau itu tuh bereaksi sesuai dengan namanya, kayak glabella jadi medip, terus kalau kayak sak refleks gitu dia jadi mencucu gitu, nah itu berarti positif ini kena demensia. Ditambah lagi dengan ini hasil dari pemeriksaan MMSE-nya. Nah itu kan MMSE-nya itu menilai orientasi, registrasi, atensi, daya ingat, dan bahasa. Kalau skornya kan ada skor-skor gitu, 5, 5, 5 gitu, 3, 3, 3. Kalau di bawah 24 itu masih kayak normal, tapi kalau di 24 sampai 30 itu ya mungkin probable ya. Nah, terus selanjutnya defisit lokal. Nah, defisit lokal tuh lebih ke demensia vaskuler. Kalau yang global itu Alzheimer. Nih, banyak. Jadi buat diagnosis ini banyak banget. Ada kriteria DSM-4. Ya, ini bisa nanti dilihat di ranahnya psikiatri. Ya, terus ada ini yang perlu dilihat. Skor iskemik Hasinski. Tuh, ada riwayat dan gejala, itu bisa dibaca ya. Nah, skor ini buat bedain Alzheimer sama vaskuler. Kalau dia lebih dari 7, berarti vaskuler. Kalau kurang dari 4, sama dengan berarti Alzheimer. Selanjutnya ada kriteria ini juga nih, Nins Iren. Nah, ini bagi berdasarkan kayak possible, probable, definite gitu. Gambaran klinis diagnosis probable. Ini yang paling panjang. Nah, ini ada gambaran klinis yang tidak mendukung demensia vaskuler. Nah, biasanya dia awitan dini, defisit memori, dan pembukaan memori dan fungsi kognitif lain progresif tanpa disertai lesi vokal otak yang sesuai pada pencitraan. Jadi udah dilakukan MRI atau CT scan, terus dia nggak ada apa-apa gitu, nggak ada lesi apa di otaknya. Nah, itu berarti bukan demensia vaskuler. Terus selanjutnya tidak ada konsekuensi neurologi vokal selain dari gangguan kognitif, jadi memang bego gitu. Gimana ya? Jadi memang gangguan kognitif aja, gitu. Nggak ada gangguan lain. Terus selanjutnya tidak ada kerusakan cerebrovaskular. Ya udah tadi sama aja. Oke, diagnosis klinikal untuk possible vascular demensia. Definite. Ya. Pokoknya intinya kalau definite itu ada histopatologinya. Dah. Brain scan. Nah, ini buat pemeriksaan pemeriksaan penunjang. Ada CT scan sama MRI. Lebih spesifik pakai MRI, tapi CT scan juga udah bisa. Diagnosis bandingnya Alzheimer, terus ada penurunan kognitif akibat usia, depresi, delirium, kehilangan memori. Nah, Alzheimer tuh bisa dilihat nih perbedaannya apa ya, udah dibikin tabel. Sebenarnya ada juga penjelasan di bagian delirium, kayak perbedaan delirium dan demensia, tapi itu ranahnya ke psikiatri, kehilangan memori. Penata laksanaannya ada non medikamentosa. Nah, 287 lagi super. Memperbaiki memori sama medikamentosa. Jadi kalau memperbaiki memori kita akalin ya,
dikasih nota untuk nyatet apa-apa biar dia nggak stres ngingetnya, padahal dia memang penyakitan gitu, bukan karena lupa. Ya karena lupa, tapi lupanya itu karena penyakitan gitu, karena demensia. Nah, jadi melatih otak dengan mengingat kembali acara sepanjang hari sebelum tidur. Nah, ini untuk meningkatkan kapasitas memori. Kita juga bisa loh menjauhi distraksi seperti televisi atau radio. Jadi kan kadang kata-kata di televisi radio kan untuk orang normal. Itu tuh banyak instruksi-instruksi gitu. Nanti kan kami setelah pariwara ini, dia kayak bingung gitu nanti dengerinnya. Setelah pariwara, kayak gitu kan, jadi kayak bingung gitu. Terus selanjutnya tidak tergesa-gesa untuk mengajarkan sesuatu hal yang baru. Coba untuk merencanakan sebelum melakukan. Jadi ya kita harus sabar-sabar aja sih sebenarnya. Kasian. Dietnya bisa dikasih asam folat, vitamin B6 dan B12. Karena kalau ketiga zat itu rendah, itu bisa menyebabkan peningkatan homocysteine. Ya makin parah karena dia emang etiologinya vaskuler gitu, psikostruk. Medikamentosa. Nah ini sama kayak stroke ya, aspirin dan clopidogrel dosis sesuai stroke. Nah, ini buat yang obat khususnya demensia. Perbaiki fungsi kognitif dan simptom perilaku nih. Donepezil, galantamine, rifastigmin, memantin. Dosisnya udah ada tuh. Dosis awal, dosis efek samping udah ada. Obat-obatan ini buat psikiatrik dan perilakunya. Jadi kayak misalnya kalau dia depresi gitu kan dikasih antidepresan. Ya, sertralin gitu. Agitasi, ya, risperidon, insomnia, zolpidem, ya itu udah ada semua, udah ada dosisnya, udah ada efek sampingnya. Nah, rawat inap, perlu nggak pasien ini rawat inap? Perlu kalau dia nggak menunjukkan respon pengobatan tadi, atau dia ngalami depresi berat, dia pengen bunuh diri, kayak stres gitu. Jadi kayak rentan ya orang ini nih, demensia ini. Terus rawat jalan, ya biasanya memang rawat jalan, follow up reguler 4-6 bulan untuk melihat kondisi dan gejala kognitifnya. Pengobatan faktor resiko kayak misalnya kalau dia memang ada hipertensi, ya itu harus dikhususkan gitu untuk kekhususan lah, ada suatu perlakuan yang khusus. Prognosisnya biasanya dapat memperpendek jangka hayat sebanyak 50% pada laki-laki, ya individu yang memang tingkat pendidikannya rendah dan pada individu dengan hasil uji neurologi yang buruk. Penyebab kematian biasanya bukan karena murni demensia, tapi karena komplikasi dari demensianya, yang kardiovaskular dan berbagai faktor seperti ganas. Prognosisnya lebih bervariasi. Pasien dapat mengalami beberapa ciri stroke dan kemudian bebas stroke selama beberapa tahun jika diterapi untuk modifikasi faktor risiko dan terima kasih. Ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Kasih. Insya Allah. Insya Allah.